Romo, kalau anak-anak merdeka dari apa sih? Kan anak-anak enggak pegang senjata. Halo, terima kasih untuk pertanyaannya. Anak kecil itu merdeka dari rasa apa saja ya? Merdeka dari apa saja tepatnya? Tentu saja kita sudah tidak berperang lagi melawan penjajah, tapi penjajah kita menjadi sangat nyata dalam bentuk-bentuk yang lain. Pertama, merdeka dari rasa malas, takut, dan minder. Kita diberikan anugerah kemerdekaan, maka gunakan kesempatan ini untuk memperjuangkan cita-cita. Ada kekurangan dan ada keterbatasan, tapi jangan dijadikan sebagai penghalang untuk memperjuangkan cita-cita. Jangan jatuh kepada kemalasan, menunda-nunda pekerjaan. Kalau diberikan tugas oleh orang tua, oleh guru, langsung kerjakan, sehingga nggak menumpuk-numpuk, dan akhirnya malah tidak ada yang bisa dikerjakan. Jangan takut gagal, beranilah mencoba. Setiap kali gagal, jatuh, beranilah untuk bangun lagi. Dan terus mencoba untuk hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Berani bereksperimen, berani melakukan banyak percobaan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah merdeka dari sikap sombong. Saya bisa, saya diberikan kemampuan ini dan itu, tapi ternyata di kelas ada yang nilainya di bawah saya. Maka saya nggak boleh mengatakan, pasti dia gara-gara malas belajar. Atau mengatakan, saya dong lebih hebat. Nggak boleh sombong. Kita bersyukur bahwa kita diberikan yang baik, dan kita mendoakan teman kita yang sedang mengalami kegagalan, atau membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam belajar misalnya. Yang ketiga adalah mungkin merdeka dari rasa iri. Orang yang dipenuhi dengan rasa iri tidak memiliki rasa syukur di dalam hidupnya. Ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, maka ketika melihat orang lain itu lebih, kita nggak perlu merasa iri atau marah kepada Tuhan, kok dia diberikan ini dan itu, kok saya nggak bisa, kok ini dan itu. Justru ini menjadi pendorong bagi kita. Saya harus berusaha dan saya harus mencapai sebaik mungkin apa yang saya cita-citakan. Intinya, Tuhan sudah memberikan kemerdekaan, kita gunakan ini kesempatan yang baik untuk memperjuangkan banyak hal di dalam kehidupan kita, dan jangan lupa gunakan kemerdekaan itu untuk mencintai satu sama lain di dalam cinta kasih. Mencintai teman-teman kita, mencintai orang tua, mencintai sahabat, mencintai siapapun yang ada di dunia ini, seluruh makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, dan mencintai Tuhan. Semuanya itu dilakukan dalam semangat kemerdekaan, mencintai dalam cinta kasih. Salam merdeka. Romo, gimana sih cara biar menang dari kejahatan? Halo Eli, pada saat ini Romo ingin menjawab pertanyaan Eli. Bagaimana sih cara menang melawan kejahatan? Pertama-tama, yang harus dimenangkan adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada sumber kebaikan. Kejahatan yang paling utama bukanlah kejahatan yang berasal dari luar diri kita, tetapi yang berasal dari dalam diri kita, yaitu seperti nafsu, hawa nafsu, keinginan badan, ataupun kemalasan. Itulah kejahatan yang paling utama yang ada dalam diri kita. Maka, agar kita bisa melawan dan menang melawan kejahatan, bagaimana kita juga semakin mendekatkan diri pada sumber kebaikan, yaitu kepada Allah sendiri. Maka, bagaimana kita diajar untuk senantiasa berani berdoa, sehingga melalui komunikasi yang intens dengan Tuhan, kita pun semakin memahami apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kebaikan bersama dan keselamatan untuk kita semua. Sehingga akhirnya dengan kita semakin dekat dengan Allah dan kita meneladan pola hidup Kristus, maka kita pelan-pelan dapat melawan kejahatan yang ada dalam diri kita terlebih dahulu. Jika kita dapat mengatasi kejahatan dari dalam, maka kejahatan dari luar itu akan dapat dengan mudah kita tangkal. Semoga Eli dan adik-adik sekalian
semakin dimampukan untuk dekat dengan Allah, sumber kebaikan dan kebenaran sejati. Tuhan memberkati. Nyalakan pelitamu.